Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan VoIP Voice over Internet Protocol. Pertama, Voice over Internet Protocol atau bisa disebut dengan VoIP adalah teknologi yang menjadikan media internet untuk bisa melakukan komunikasi suara jarak jauh secara langsung. Sinyal suara analog seperti yang Anda dengar ketika berkomunikasi di telepon diubah menjadi data digital dan dikirimkan melalui jaringan berupa paket-paket secara real time. Cara kerja VoIP itu untuk pengirim sebuah sinyal ke remote destination dapat dilakukan secara digital yang sebelum dikirim data yang berupa sinyal analog diubah untuk bentuk data digital dengan ADC, analog to digital convert, kemudian ditransmisikan dan dipulihkan kembali menjadi data analog dengan DATS, digital to analog converter. Begitu juga dengan VoIP, digital translasi voice dalam bentuk paket data dikirimkan dan dipulihkan kembali dalam bentuk voice berterima. Format digital lebih mudah dikendalikan, dalam hal ini dapat dikompresi dan dapat diubah ke format yang lebih baik, dan data digital lebih tahan terhadap noise pada analog. Kebutuhan perangkat VoIP. 1. Protokol. Secara umum terdapat dua teknologi yang digunakan untuk VoIP, yaitu H323 dan CIP H323. Merupakan teknologi yang dikembangkan oleh I2 International Telecommunication Union dan CIP Sensation Intelligence Protocol. Demikian teknologi yang dikembangkan IETF, Internet Engineering Task Force. 2. VoIP server. VoIP server adalah bagian utama dalam jaringan VoIP. Perangkat ini memang tidak wajib ada di jaringan VoIP, tetapi sangat dibutuhkan untuk dapat menghubungkan banyak titik telekomunikasi server. Perangkat ini dapat digunakan untuk mendefinisikan jalur dan aturan antar terminal. Selain itu, VoIP server juga bisa menyediakan layanan yang biasa kita ada di belakang PBX, Private Branch Exchange, Personal Interface Voice Responsive, IVR, dan lain-lain. 3. VoIP switch. Konsentrator penggunaan sirkuit switching, yaitu sebuah jalur komunikasi yang akan dibuat dan dipesan selama terjadi komunikasi. Jalur komunikasi yang ada agenda menjadi eksklusif dimiliki oleh dua titik yang menggunakannya. Contoh, si A tinggal di Jakarta dan tidak menelepon kerabat yang berada di Surabaya. Selama proses komunikasi antara si A dan kerabatnya terjadi, jalur telepon tidak di Jakarta ke Surabaya yang eksklusif milik si A dan lawan bicaranya. Alhasil biaya pun membengkak karena ada harus membayar jalur telepon tadi. Seperti itu ya guys. 4. Konteks decoder agar dapat melewati jalur pakai switch dengan baik. VoIP membutuhkan proses encoder dan decoder. Proses ini mengonversikan sinyal audio menjadi data digital yang didapatkan konveksi untuk kemudian dikirim melewat jalur internet di titik lain. Data dikembangkan lagi, dikompresi, dan diubah menjadi sinyal analog. Selanjutnya, software atau disebut dengan software ini. Selain berupa telepon utuh hardware, perangkat telepon juga bisa dibentuk software. Di dunia VoIP, perangkat ini disebut softphone. Softphone memiliki jenis yang beragam, baik dari kemampuan dan lisensi. Saat ini banyak softphone yang disebarkan oleh lisensi gratis. Bahkan ada yang menyediakan lisensi software gratis bagi layanan jaringan VoIP-nya. 6. VoIP Gateway. Gateway digunakan untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda, yaitu antara jaringan H323 dan jaringan non H323. Contohnya, gateway dapat menghubungkan dan menyediakan komunikasi antara terminal H323 dengan jaringan telepon, misalnya PSTN. PBX dan proses kerja PBX software server switch. PBX atau Private Branch Exchange adalah penyedia layanan telepon yang melayani penukaran telepon dengan pusat di dalam satu perusahaan.
dan menjadi penghubung antara telepon dari publik ke telepon perusahaan dan jaringan telepon yang perusahaan ke anak perusahaan yang lainnya di area yang lebih luas atau publik. Proses kerja PBX server softbit. Sebuah sistem IP PBX terdiri dari salah satu lebih dari telepon SIP, session interaksi protokol suatu sinyal protokol pada layer aplikasi yang berfungsi untuk membangun modifikasi dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu user atau lebih. Server IP PBX dan secara opsional file gateway untuk terhubung ke jalur server layer SIP baik berupa software, softphone atau perangkat yang berbasis ponsel. Mendaftar ke server IP PBX dan ketika mereka ingin membuat panggilan mereka meminta IP PBX untuk melakukan panggilan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.